Berarti kondisi sekarang ini Pancasila masih relevan ya? Bukan hanya Masih relevan. sakti ya? Kalau nggak ada Pancasila, nggak ada Indonesia. Gitu. Kemudian kalau ada orang lagi teroris atau teroris Islam pengen membuat khalifah atau khilafah atau negara Islam gitu, nggak perlu. Kita harus tahu bahwa Pancasila itu saktinya bahkan bukan hanya sakti tapi ajaib ya, yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian kita sekarang ini tinggal nerapin sebenarnya, jadi nggak perlu dipertentangkan lagi. Cuman sekarang kan banyak ya, maksudnya kalau kita ngomong soal isu-isu, terutama sekarang berkaitan kalau ngomong kesaktian Pancasila nih. Salah satu yang aku tangkap sama dulu belajar adalah kesaktian Pancasila kan memperingati nih ditemukannya jasad para pahlawan akibat kelakuan PKI nih komunis gitu. Menurut saya nih, pandangan pribadi saya, kesaktian Pancasila tahun 65 itu bukan karena ada gerakan G30 SPKI, tapi kita disadarkan kembali. Karena kan kita kembali ke Pancasila itu baru tahun 59. Tetapi kemudian kita tidak diakui oleh Belanda punya kedaulatan. Kalau tidak merubah Pancasila. Makanya kita diberi tahun 49 itu kedaulatan oleh Belanda dengan diserahkan. Belanda nggak mau menyerahkan ke Republik Indonesia. Tapi dia menyerahkannya kepada Republik Indonesia Serikat. RIS. Yang terdiri dari RI dan negara bagian lain. Dan juga, tetapi undang-undangnya dirubah sama dia, undang-undang RIS. Baru kemudian negara-negara bagian itu merasa bahwa ini nggak benar. Jadi ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara yang macam-macam gitu ya. Punya presiden sendiri, punya wali negara. Jadi yang RI waktu itu cuman Jogja, sedikit Jawa Tengah, Aceh gitu. Kemudian Sumatera Tengah. Yang lain bukan RI. Makanya Bung Karno menjadi presiden RIS, kemudian presiden RI namanya Mr. Asaat. Jadi presiden kedua kita itu namanya Mr. Asaat. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila? Nggak ada Pancasila sejak 49. Karena undang-undang kita RIS. Undang-undang RIS. Kemudian diganti lagi undang-undang sementara, UUDS. UUDS tahun 50 di mana keluarlah kata-kata Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jadi kalau sekarang banyak orang mau NKRI harga mati, itu bukan tahun 45. Tahun 50. 50 malah ya. Baru ada lagi Pancasila tahun 59. Ini pas bagian ini aku pas bolos ini. Terus. Nah, oleh karena itu kenapa 65 kita bicara kesaktian, menurut pandangan saya bukan hanya bicara soal G30 SPKI, tapi itu menyadarkan kita bahwa kita harus kembali lagi ke Pancasila. Dengan kesaktian Pancasila itu tadi tuh. Melihat korelasinya dengan kondisi Indonesia saat ini gimana? Kalau gimana sih Indonesia nih sekarang di mata Mas Hari gitu? Ya. Jadi Pancasila itu nggak perlu dihafal lagi gitu. Kalau dulu mungkin kita menghafal Pancasila, kemudian ada Eka Prastia Pancakarsa gitu. Dulu waktu masuk mahasiswa harus ngikutin P4. Zaman Bung Karno namanya indoktrinasi, tapi zamannya di tahun 80-an itu P4. Penghayatan Pancasila. Mungkin kita nggak kembali ke situ, tetapi sekarang ini kita sudah lupa kebanyakan. Kita sudah lupa bahwa Pancasila itu bukan untuk hafalan, tapi untuk dilaksanakan, diterapkan. Itu. Makanya itu banyak kan anak-anak sekarang yang nggak hafal Pancasila. Nah, karena nggak dihafal lagi gitu. Nggak dihafal. Tapi nggak diterapkan juga. Sekarang jadi sebenarnya yang sekarang kita lakukan adalah menerapkan. Oke, berarti kita harus menerapkan. Berarti kondisi sekarang ini Pancasila masih relevan ya? Bukan hanya masih relevan. Sakti ya? Kalau nggak ada Pancasila nggak ada Indonesia. Gitu. Kita nggak bisa menghalangi atau kita nggak bisa memberhentikan
adalah pengaruh dari globalisasi. Oh, Jadi sebenarnya yang mengalami kita ini seperti ini bukan Indonesia, tapi dunia juga selama beberapa puluh tahun sejak globalisasi tahun 90-an, kemudian 2000 itu juga ngalamin. Kalau dulu ini kalau dunia sedikit lah ya. Dulu tuh enggak pernah ada Amerika melawan quote unquote teroris Islam, nggak ada. Baru itu keluar setelah Rusia atau Uni Soviet bubar. Tiba-tiba. Jadi dulu tuh Amerika tuh Vietnam. Lawannya Amerika tuh selalu komunis. Iya, Rusia lah. Ya grup ya, ada Cina, ada Rusia. Tapi dulu tuh ada negara-negara itu pokoknya kalau dia tidak blok Amerika itu namanya Republik Demokrasi Rakyat. Hebat ya. Iya. Jadi yang ngaku demokrasi itu bukan Amerika loh, bukan Republik Amerika, nggak ada. Bukan. Tapi Republik Demokrasi Rakyat itu Vietnam, Laos, Kamboja. Itu yang lawan Amerika. Yang lawan Amerika. Sekarang yang teriak demokrasi Amerika. Yes, gitu. Oke. Jadi, nah itu kemudian di Indonesia juga sama. Khususnya 20 tahun terakhir ya. 20 tahun terakhir kita juga mengalami hal-hal demikian. Artinya seperti ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ketuhanan yang Maha Esa kita sudah lupa loh. Itu yang membuat kita ini jadi bangsa itu nomor satunya itulah ketuhanan yang Maha Esa. Nomor dua baru kemanusiaan. Nah sekarang ini sebenarnya penerapannya. Nah cuma Mas Sony ini pendapat pribadi nih. Pendapat pribadi bahwa mungkin kalau sekarang itu orang nggak peduli dengan hal kayak gitu. Urusan Tuhan kan urusan saya pribadi. Iya. Nah, Orang pasti jawabnya begitu. Iya kan, iya, betul. Nah, justru itu sama negara tuh dikasih, Anda pribadi itu. Oke. Jadi emang harusnya nggak diutak-utik ya, memang. Nggak diutak-utik. Itu emang personal. Udah. Itu ya. Jangan pernah itu diangkat lagi urusan kayak gitu. Jadi bukan untuk memecah bangsa. Iya. Kalau sekarang ini masih diangkat lagi nih. Iya. Ada isu misalnya Ya itu, agama sekarang. Enggak, itu udah urusan enggak. Itu udah jangan, itu otomatis istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu goes without saying. Jadi kalau ada orang mohon maaf ya, misalnya bilang Aceh merdeka gitu. Sila ketiga persatuan. Enggak, Aceh sila ketiga. Aceh ingin merdeka dari Indonesia. Atau Papua ingin merdeka dari Indonesia. Atau dulu Republik Maluku Selatan. Ya. Pertanyaannya adalah, loh Indonesia itu kan nggak ada tanpa Aceh. Iya. Jadi nggak bisa dia merdeka dari Indonesia, nggak bisa, wong dia yang membentuk Indonesia. Iya. Ini yang jadi kalau kita jawabnya Aceh itu Indonesia gitu. jadi maksudnya. jangan dilawan dengan wah kamu begini Indonesia sudah enggak. Indonesia tuh nggak ada tanpa Aceh. Iya. Ya, Indonesia nggak ada tanpa Papua gitu. Betul. Ya mereka itu Indonesia Ya gitu. mereka Indonesia. Wah, gitu. Nah itu. Jadi lucu kalau mereka teriak-teriak, saya ingin merdeka dari Indonesia. Yes. Nah jadi kalau karena saya udah istilahnya sudah generasi lanjut gitu ya, generasi yang baru-baru tuh harusnya kayak gitu jawabnya, so simple gitu, so simple. Jadi kalau ada nggak usah dibully, nggak usah dianu Aceh segala macam atau Papua atau siapapun lah yang kemudian kalau ada orang lagi teroris atau teroris Islam pengen membuat khalifah atau khilafah atau negara Islam gitu, nggak perlu dijawab. Wah ini nggak ada, karena Indonesia tadi bukan dasarnya agama. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu didirikan jadi bangsa, makanya tadi saya bilang bangsa Indonesia itu bukan dasarnya suku, bukan dasarnya agama, bukan dasarnya ras, bukan dasarnya golongan. Istilahnya dulu tuh SARA. Jadi tak suku, 28 agama, ras, antar golongan. Israel itu namanya Jewish State of Israel. Jadi negara itu negara Yahudi. Oke. Iran, Islamic Republic of Iran. Jadi memang itu Republik Islam. Oh iya. Indonesia enggak. Bukan Republik Demokrasi Rakyat Indonesia, enggak ada tuh. Iya. Jadi, Kita negara kesatuan. Negara kesatuan dan tadi bukan dasar suku. Kalau suku seperti Cina itu dia dikuasai oleh suku Han, bangsa Han, karena itu mayoritas. Ya. Kalau di Indonesia enggak, bukan negara Jawa, bukan bangsa Jawa, enggak.
Kita Dia bangsa Indonesia. bikin Bahasanya pun yang dipilih adalah bahasa minoritas, bahasa Indonesia. Harusnya kan yang dipilih bahasa Jawa karena paling banyak yang ngomong Jawa. Enggak. ini Melayu. Jadi bukan Islam, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa gitu kan. Dasarnya itu. Bukan rasnya ras Melayu, enggak. Ini yang maksud saya relevansinya dan sekarang Mas Sony. Sih. Jadi sebetulnya simpel banget ya sebetulnya. Simpel ya. banget. Sebenarnya banyak orang yang sebetulnya terpicu, contoh misalnya kayak kasus isu agama gitu. Sebenarnya penyelesaiannya gampang, cara kita nanggepin. Ya ngapain kita ribut soal agama gitu? Karena itu sebenarnya udah ranah pribadi masing-masing. Betul. Gitu, ya kan? Atau juga ketika dalam perumusan Pancasila pas segala macam membuat negara ini kan semua unsur beragama itu ada. Itu namanya Piagam Jakarta. Iya kan, gitu, betul. Yang tanda tangan itu semua yang agamanya macam-macam tuh. Makanya. Kalau kita dengar taunya A.A. Maramis itu adalah yang tanda tangan Piagam Jakarta. Bahkan Piagam Jakarta tuh waktu itu namanya masih sila pertamanya ada Islamnya tuh. Betul. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Oke, kalau misalnya kita bahas mengenai Pancasila mungkin masih panjang lah ya. Banget, tapi mungkin disederhanakan aja. Iya. Solusinya apa kira-kira kalau sekarang dari Mas Hari? Aspirinnya apa nih nih untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi? Gitu. Kira-kira kalau dari Mas Hari gimana? Ya, kalau soal Pancasila tadi kita harus tahu bahwa Pancasila itu saktinya bahkan bukan hanya sakti tapi ajaib ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian kita sekarang ini tinggal nerapin sebenarnya. Jadi nggak perlu dipertentangkan lagi. So simple. Oke. Aspirin ya, aspirasi inisiatifnya apa? Inspiratif. Seperti yang itu, just do it. Kan Mas Hari ini juga nulis buku kok nggak salah ya, nulis buku. Ini ada salah satu bukunya yang aku juga punya. Gitu. Nama judul bukunya kan The Last Chance, bener ya? Last itu Chance, buku ya. Last Chance itu buku kedua ya? Ya, buku kedua. Nah, kalau The Last Chance ini sendiri sebetulnya bercerita tentang apa? Spoiler dikit. Oke, jadi kita melihat bahwa hampir 20 tahun ini tuh industri tuh posisinya menurun. Dan kemudian sejak Pak Jokowi itu ada yang namanya poros maritim. Nah, dari itu kemudian timbul ide atau gagasan. Nah, ini sebenarnya yang membuat bagaimana caranya kita last chance loh. Kalau kita nggak melakukan saat ini, setelah pandemi ini, gitu. Pandemi ini sebenarnya sebagai great reset gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu last chance untuk membangun industri lagi. Kalau nggak dilakukan sekarang akan terlambat. Kalau nggak dilakukan sekarang kita akan jadi makanan negara industri. Oke, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Hari Fajar Hari Sampurno. Terima kasih Mas Hari udah mau join, udah mau ngasih aspirin nih buat kita ya. Udah lumayan hilang lah demamnya ya, dikasih aspirin sama Mas Hari nih. Terima kasih juga untuk semua yang udah gabung di Aspirin, Aspirasi Inspiratif. Kita ketemu lagi di next episode kita dengan topik yang beragam. Thank you very much teman-teman semua. See you.